Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Mita Laratama, NIM 118260118 dari Program Studi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Selamat datang di video aku. Tujuan aku membuat video ini untuk berbagi informasi dan edukasi kesehatan lingkungan tentang pengelolaan limbah farmasi rumah tangga kepada masyarakat. Nah, sebelum itu, apa sih limbah farmasi rumah tangga? Jadi, limbah farmasi rumah tangga merupakan produk-produk farmasi seperti obat, vaksin, serum, maupun produk perawatan pribadi seperti kosmetik, suplemen, dan sebagainya yang telah dibeli atau dimiliki oleh masyarakat, kemudian tidak dapat digunakan kembali karena sudah kadaluarsa, rusak, ataupun tumpah. Obat dikatakan rusak apabila terjadi perubahan bentuk, warna, bau, rasa, dan konsistensi. Kemudian, perubahan seperti tablet pecah, retak, dan berlubang, bahkan menjadi bubuk. Lalu untuk kapsul atau puyer atau tablet menjadi lembek, lembab, dan lengket. Sedangkan krim atau salep atau cairan menjadi mengeras, mengental, memisah, mengendap, dan keruh. Juga etika tidak terbaca atau sobek, serta jika wadah atau kemasan rusak. Oke, untuk yang pertama ini aku ingin membahas prinsip membuang obat, baik yang sudah kadaluarsa ataupun sudah rusak. Yang pertama adalah memakai APD atau alat pelindung diri. Minimal kalau di rumah menggunakan masker dan sarung tangan. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri kita dari kontaminasi bahan berbahaya obat, karena pada dasarnya obat adalah racun, namun dengan dosis tertentu dan penggunaan yang tepat dapat berkhasiat. Karena obat bukan barang biasa, maka pembuangannya pun tidak biasa. Perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Jika obat telah melewati tanggal kadaluarsa, obat tersebut harus dibuang karena kualitas obat sudah menurun dan tidak layak dipakai. Tujuannya agar dapat meminimalisir resiko bahaya yang dapat memberikan dampak pada lingkungan sekitar, anak-anak, dan satwa liar. Kemudian, bagaimanakah cara pengelolaan obat yang benar? Yaitu, jangan membuang obat langsung ke dalam tempat sampah atau wastafel karena dapat diambil atau dijual kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat membahayakan kesehatan orang lain. Jika akan membuang obat ke dalam tempat sampah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan seluruh informasi pribadi dari kemasan obat yang sudah kosong untuk melindungi identitas dan data pribadi seperti nama dan tanggal lahir pasien. Lalu, wadah berupa botol plastik, pot plastik, atau botol gelas kaca dibuang dengan cara yaitu menghilangkan semua etiket dari wadah obat dan tutup botolnya, rusak botol, pot plastik, dan botol kaca dengan cara digunting atau dipecah, kemudian dibuang di tempat sampah. Hal ini untuk mencegah pemalsuan obat. Selanjutnya, wadah berupa box, dus, dan tub hendaknya digunting dahulu sebelum dibuang di tempat sampah. Cara pengelolaan obat berbentuk sirup dan cairan obat luar. Yang pertama, periksa apakah sudah terdapat endapan di botol. Apabila ada endapan atau obat sudah mengental, tambahkan air dan kocok untuk melarutkan endapan. Yang kedua, bisa langsung dibuang ke wastafel atau dituang cairan ke dalam plastik dan tambahkan barang padat yang tidak enak seperti ampas kopi, tanah, atau bahan kotor lain. Lalu, tutup plastik dengan rapat dan dapat dibuang ke tempat sampah. Cara pengolahan obat antibiotik. Yang pertama, mengikuti cara pembuangan obat di rumah tangga, di mana untuk membuang obat antibiotik, anti jamur, dan antivirus dalam bentuk sirup atau cair, sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya. Yang kedua, sebelum dibuang, larutkan dahulu bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan, kemudian ditutup rapat. Hal ini bertujuan untuk mencegah resistensi penyakit. Yang ketiga, hilangkan label obat dan buang ke tempat sampah. Cara pengolahan obat berbentuk tablet, pil, puyer, salep, dan krim. Yang pertama, ambil obat dari kemasan aslinya. Yang kedua, buat obat menjadi berbentuk tidak utuh atau dihancurkan. Yang ketiga, campurkan obat dengan barang yang tidak enak seperti air,
ampas kopi, tanah, atau bahan kotor lain. Dibuat setidak menarik mungkin untuk manusia dan hewan. Yang keempat, taruh campuran dalam wadah yang bisa ditutup, seperti plastik, kaleng, atau wadah lain, untuk menjaga wadah tidak tumpah atau bocor di lingkungan. Yang terakhir, buang wadah ke tempat sampah. Jika obat yang sudah kadaluarsa cukup banyak, obat-obat tersebut dapat dititipkan ke apotik, industri obat-obatan, atau rumah sakit. Biasanya pihak-pihak tersebut melakukan pemusnahan secara rutin terhadap obat yang sudah kadaluarsa. Obat yang belum kadaluarsa dan tidak akan digunakan dapat diberikan kepada yayasan yang mengadakan pengobatan gratis. Namun, obat tersebut diberikan dalam keadaan yang baik atau utuh. Artinya, tablet masih dalam wadahnya dan tutup botol obat cair belum dibuka. Sekian informasi singkat dari aku. Semoga suka dengan video ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah literatur yang digunakan.